Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Qasim Abdurrahman As-Sabati saking Faris bin Mardawi, saking Muhammad bin Fadl, saking Muhammad Ubaid, saking Ibrahim, saking Abu Muawiyah, saking Salman, saking Ubaid, saking Aban bin Ishaq, saking Sobah Muhammad Al-Bazali, saking Murata Al-Hamadani, saking Abdillah bin Mas'ud. Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yuslimu abdun hatta yaslama an-nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu abdun hatta ya'mana. Jadi Kanjeng Nabi dawuh demi zat yang menguasai diri saya dan saya berada di dalam kekuasaannya, demi zat yang berada di dalam hati ini dan saya berada di dalam kekuasaannya, la yuslimu abdun. Kanjeng Nabi dawuh, tidak dikatakan orang itu orang Islam sehingga dia yang mana manusia di sekitarnya utawa tanggane utawa kancane utawa pokoknya manusia itu selamat dari hatine dan lisane dan tangane orang tersebut. Wala yu'minu abdun hatta ya'mana, dan tanggane dan yang lain-lain merasa aman dari dirinya. Bawa ikotun kulna ya Rasulullah wa ma bawa ikuhu qala ghaisuhu wa dulmuhu. Sahabat angklet maksude bahwa atau nganiaya itu bagaimana? Maksude bahwa atau nganiaya itu bagaimana? Kanjeng Nabi matur, maksude itu adalah dari tipu dayane orang dan kedzalimane seseorang. Jadi dari hadis tersebut bahwa tidak dikatakan seseorang itu Islam apabila orang yang lain seperti tonggone dan lain-lain itu aman dari rasan-rasane dhek, dari lisane, dari tangane, contohnya nyolong dan lain-lain. Inilah keagungan Islam. Yang dimaksud dari semua ini adalah tipu dayane dan zalime tonggo. Jadi kalau orang itu sudah merasa aman dari itu semua, ketika kamu itu bertetangga, maka kamu benar-benar dinamakan orang Islam. Tapi lek tonggomu merasa tidak aman karena dirimu, tapi lek tonggomu tidak merasa aman karena dirimu takut atau kamu sering rasani dan lain-lain, maka kamu itu tidak dinamakan orang Islam, belum dikatakan orang Islam. Mulane jaga ati, jaga tangan, jaga lisan itu sangat penting sekali. Jadikanlah aman ketika kamu bertetangga dengan adanya dirimu.
mulane kemanfaatan wong sing paling apik adalah orang yang duwe manfaat terhadap orang lain. Jadi jadikanlah tanggamu itu merasa aman karena dirimu, merasa enak karena dirimu, merasa bahagia karena dirimu, merasa bangga terhadap dirimu, bukan merasa ketakutan metu samar lagi dimo arepe gawe ngene samar lek di ngene samar lek di ngono. Jadi inilah yang samar lek di ngene samar lek di ngono. Jadi inilah yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi, ya, kamu hanya membuat gaduh atau merasa takut atau merasa tetanggamu merasa resah, maka kamu belum dinamakan orang Islam. Ini penting banget dalam kehidupan sekarang, bukan tonggo tok, bahkan di dalam suatu pemerintahan, di dalam suatu hal yang besar menyebar luas sampai ke pemerintahan. Enek suatu pejabat utawa seorang sing nek ngarep iku kok yang lain merasa tidak aman, tidak merasa bahagia karena korupsi dan lain-lain, karena menyusahkan, maka walaupun orang itu Islam maka belum dikatakan orang Islam ketika dia masih merasakan terhadap masyarakat. Nah, itu mulanya yang dinamakan Islam KTP dan lain-lain ya seperti itu. Ini penting banget kita ketahui. Aja merasa engko lek wis gawe dosa tobat ae. Oh, lek wis gawe huru hara ya tobat ae. Tapi dosa antar manusia itu tidak akan bisa dihapus selama dia tidak meminta maaf terhadap manusia tersebut. Wong sing nek ngarep contohnya pejabat atau ahli publik, iku lek njawab maaf piye terusan. Mulane rawan sekali hal ini semua dosa. Rawan sekali perbuatan dosa-dosa yang sangat besar, dosane terhadap wong akeh. Mulane dadi wong nek ngarep tidak didasari dengan ilmu agama yang kuat, pengetahuan agama yang kuat, maka ya sak karepe dhewe. Maka yang terjadi pi adigang adigung adiguno, hanya memanfaatkan pangkate dan lain-lain hanya untuk dirinya, merasa benar, merasa hebat, merasa tidak berdosa. Ini hal terkecil pun dalam Islam itu dinilai. Mulane jadi seorang nek ngarep itu berat tanggungan, merasa tenang tapi merasa susah. Nah, ini yang terjadi di mana-mana seperti itu. Tapi aneh tidak merasa bersalah. Inilah pentingnya ilmu agama, pentingnya dasar-dasar agama di suatu hati utawa pondasi manusia. Lek ndak duwe ngono cukup KTP tok, maka yang terjadi ya sak karepe dhewe. Maka yang terjadi ketakutan akan kelaparan sehingga menghalalkan segala cara. Maka yang terjadi melebihi batas. Intinya dari batasnya dia berkuasa, maka orang itu akan melebihi apa yang menjadi kewenangan. Ini bahaya banget. Mulane agama itu sangat penting sekali. Agama itu kalau tidak dimiliki oleh manusia, maka yang terjadi padha ae karo kewan. Tidak ubahnya seperti kewan sing iso ngomong. Al hayawanu al insanu hayawanun natik.
insan adalah hewan yang bisa berbicara. Ini ilmu agama itu penting banget di kalangan manusia, di tingkatan rendah maupun tingkatan tinggi. Nek ndak duwe agama yang terjadi akan terjadi kerusakan di sekitar wilayah sekecil apapun. Lek di kalangan masyarakat, tapi lek di suatu jabatan akan terjadi kerusakan di kalangan khalayak yang sangat besar. Wallahu a'lam bishawab.